Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini kita akan membahas soal SNK Biologi tahun 2024. Sebelumnya, untuk kalian yang membutuhkan PDF-nya atau pelatihan, kalian bisa DM ke Instagram Candela Course. Dan untuk yang membutuhkan rekomendasi buku, kalian bisa klik link produk yang ada di video ini. Soalnya adalah suatu tumbuhan akuatik tawar memiliki dua jenis daun yang berbeda, daun di atas permukaan air dan daun yang terendam air. Tumbuhan tersebut diduga memiliki variasi tipe fotosintesis yang sesuai dengan jenis daun. Gambar di bawah merupakan daya perbandingan aktivitas dua enzim fotosintetik dari kedua jenis daun tersebut, PEP karboksilase atau PFPC dan Rubisco. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Langsung aja ya. Grafik menunjukkan rasio aktivitas dua enzim kunci, yaitu PEPC atau fosfoenol pirufat karboksilase, yang merupakan enzim utama pada jalur fiksasi karbon C4, memiliki afinitas yang sangat tinggi terhadap CO2. Kemudian Rubisco merupakan enzim utama pada siklus Calvin atau jalur C3. Untuk label A, rasionya tinggi, di mana aktivitas PEPC jauh lebih dominan dibandingkan Rubisco. Ini menunjukkan karakteristik jalur fiksasi karbon tipe C4. Label B, rasionya rendah, aktivitas PEPC rendah atau setara dengan Rubisco. Ini menunjukkan karakteristik jalur fiksasi karbon tipe C3. Untuk yang A, daun di permukaan air memerlukan fiksasi karbon yang lebih efisien karena memiliki stomata di permukaan atas atau adaksial. Salah. Daun di atas permukaan air memiliki akses langsung ke CO2 dari udara. Sebaliknya, daun yang terendam menghadapi tantangan besar karena difusi CO2 di dalam air jauh lebih lambat daripada di udara. Oleh karena itu, daun yang terendamlah yang justru membutuhkan mekanisme fiksasi karbon yang lebih efisien, seperti jalur C4 atau mekanisme pemekatan karbon lainnya, untuk mengimbangi rendahnya ketersediaan CO2 terlarut. Untuk yang B, tantangan fotosintesis pada daun yang terendam air lebih ringan karena hanya mempengaruhi siklus Calvin. Salah, tantangan di bawah air justru lebih berat. Selain keterbatasan CO2, ketersediaan cahaya seringkali lebih rendah. Hal ini mempengaruhi tidak hanya siklus Calvin, tetapi juga seluruh efisiensi fotosintetik. Banyak tumbuhan akuatik mengembangkan jalur fiksasi karbon alternatif untuk mengatasi hambatan difusi gas dalam air. Yang C, jika salah satu jenis daun diketahui memiliki tipe fotosintesis C3, maka jenis daun yang dimaksud adalah daun yang terendam air. Salah. Berdasarkan prinsip adaptasi, daun di permukaan air atau di udara biasanya menggunakan jalur C3, label B, karena pasokan CO2 melimpah. Daun yang terendam seringkali beradaptasi dengan meningkatkan aktivitas PEPC menyerupai jalur C4, label A, untuk memompa dan mengonsentrasi karbon di dalam jaringan agar fotosintesis tetap berjalan efektif meskipun kadar karbon di air rendah. Yang D, data yang ditunjukkan oleh label B berasal dari daun di permukaan air, sedangkan data yang ditunjukkan oleh label A berasal dari daun yang terendam. Benar, label B, rasio PEPC Rubisco rendah, sekitar 1, sesuai dengan daun di permukaan air yang menggunakan jalur C3 konvensional. Label A, rasio PEPC Rubisco tinggi, lebih besar dari 2, sesuai dengan daun yang terendam. Peningkatan aktivitas PEPC adalah bentuk adaptasi metabolisme untuk menangkap karbon lebih efisien dalam lingkungan akuatik yang miskin CO2. Jadi untuk yang A salah, B salah, C salah, dan D benar. Oke, terima kasih sudah belajar bersama Candela Course. Jangan lupa untuk join member, like, share, komen, dan subscribe. Semangat!